buat yang nggak di media sosial, dijual dengan sengaja. Kalau kita kembali, yang pertama kita bicarakan adalah kuantitas kesadaran atau sensorium atau derajat kesadaran. Ya. Derajat kesadaran ini ada yang membaginya menjadi 6 tingkat seperti yang terlihat di layar, tapi ada juga yang menghilangkan satu jadi 5 saja. Yang ada kadang dipakai kadang tidak, itu adalah yang soporokoma. Jadi untuk yang sadar baik itu namanya kompos mentis. Kayak kita ini, kesadaran kita, derajat kesadaran kita adalah kompos mentis. Itu artinya sadar baik. Kalau di bawahnya satu tingkat, itulah ada sebut derajat kesadaran yang apatis. Tidak ada perhatian terhadap sekitar, tapi tetap mampu memberikan respon terhadap stimulus yang datang. Ya, tapi dia seperti orang acuh tak acuh terhadap sekitarnya. Di bawahnya lagi, semakin menurun lagi kesadarannya, disebut dengan somnolen. Ini kalau kita lihat seorang dalam keadaan somnolen, dia akan ngantuk hebat. Ya, cenderung untuk tidur kalau tidak ada rangsang apapun yang diberikan terhadap dia, tapi masih mudah dibangunkan. Jadi orangnya cenderung tidur, tapi kalau kita panggil Pak, tepuk tangannya, bangun dia. Ya, kalau kesadarannya semakin menurun, disebut dengan sopor. Ya, ini seperti orang yang sedang tidur lelap, masih bisa dibangunkan walaupun sukar. Bahkan kadang-kadang kita harus membangunkan, seringkali harus dibangunkan dengan rangsang nyeri. Ya, bagaimana kita memberikan rangsang nyeri untuk orang yang sedang untuk menilai derajat kesadaran? Jangan cubit tangannya, jangan cubit perutnya, biru-biru untuk pasien kita nanti. Ini tekan pangkal kukunya. Kalau nggak percaya ini sakit, coba tekan masing-masing pangkal kukunya. Pakai tangan sebelah, pakai jari tangan sebelah, tekan Pak. Tekan, makin tekan. Itu sakit sekali dan tidak berbekas. Jadi yang ditekan adalah pangkal kuku. Ya, pangkal kuku. Untuk sopor dia masih bisa dibangunkan, tapi harus dengan rangsang nyeri. Kalau dia makin turun lagi kesadarannya, disebut dengan soporokoma. Nah, ini nggak bisa dibangunkan lagi, nggak bisa bangun lagi seperti melihat kita, tapi masih ada reaksi. Maksudnya apa? Kalau kita beri rangsang nyeri, masih bunyi dia atau masih ditariknya tangan yang kita tekan kukunya tadi, yang masih berusaha menjauh. Sedangkan koma tidak ada reaksi lagi terhadap rangsangan nyeri. Mau dikasih rangsangan apapun, nggak ada reaksi lagi. Ya. Jadi derajat kesadaran atau sensorium atau kuantitas kesadaran itu bisa dibagi atas 6 tingkatan. Yang paling baik, sadar penuh, itu adalah kompos mentis. Di bawahnya ada apatis, kemudian somnolen, sopor, soporokoma, dan koma. Penilaian berdasarkan ini katanya kadang-kadang bisa sangat subjektif. Ya, jadi para ahli berusaha mencari sesuatu yang lebih objektif sifatnya. Untuk itu seorang dokter bedah saraf di Glasgow, di Skotlandia, menyusun satu skala yang pakai sistem scoring yang bisa lebih akurat dan mengurangi faktor subjektivitasnya. Apa yang dia nilai? Skornya seperti apa? Skor terendah adalah 3. Sedangkan skor yang tertinggi adalah 15. Artinya orang yang sadar penuh itu skornya 15. Yang koma skornya 3. Jadi Glasgow Coma Scale ini nggak ada skor 0, 1, 2 ya. Jadi skor paling rendahnya adalah 3. Apa yang dia nilai? Yang pertama membuka mata, yang kedua respon motorik, yang ketiga respon verbal. Kita lihat satu-satu. Untuk membuka mata, kalau pasiennya buka mata spontan, orang yang buka mata spontan kita lihat itu diberi skor 4. Ya, tapi kalau atas perintah, jadi waktu kita datang meriksa pasien tadi, dia tutup mata, bukan tidur ya, tutup mata. Kita panggil Pak, buka matanya. Dia buka matanya, tapi kalau tidak diperintah nggak dia buka matanya. Itu skornya 3, artinya dia membuka matanya atas perintah. Kalau kita datang, pasien itu tutup matanya. Kita panggil-panggil, suruh buka mata, nggak buka matanya. Kita tekan pangkal kukunya, kita berikan rangsang nyeri, baru dia buka matanya, kita hilangkan rangsang nyeri, matanya tertutup lagi, itu diberi skor 2. Kalau sudah kita beri pun rangsang nyeri, nggak ada reaksinya, matanya tidak terbuka, itu skornya 1. Ya.
Jadi untuk membuka mata, skor tertinggi itu yang buka mata spontan 4. Kalau tidak ada reaksi sama sekali walaupun sudah diberi rangsang nyeri, tidak buka mata, dia juga diberi skor 1. Ya. Yang kedua yang dinilai adalah respon motorik. Untuk respon motorik, skor tertinggi adalah 6, skor terendah 1. Skor tertinggi 6 kapan kita berikan? Kalau kita bilang, Pak, coba angkat tangan kanannya, ya angkat tangan kanannya. Buka mulutnya, mana jempol kiri Bapak, dia tunjukkan jempol tangan kirinya. Ya, itu artinya menurut perintah, bisa mengikuti perintah, diberi skor 6. Kalau tidak suruh ngangkat seperti itu nggak bisa, pasiennya tidak merespon, kita lihat skor di bawahnya, reaksi setempat. Reaksi setempat ini artinya apa? Kalau kita beri rangsang nyeri pada salah satu bagian tubuhnya, maka dia akan berusaha menghilangkan sumber nyeri tadi. Jadi kalau misalnya ini, jempol tangannya kita tekan kukunya, kan sakit. Ya, tangan kirinya akan datang berusaha menepis tangan kita, menghilangkan sumber nyeri sambil tangan kanannya ditarik. Itu disebut dengan reaksi setempat. Kalau bahasa Inggrisnya, yang membuka mata ini obey command. Ya, yang reaksi setempat ini localized pain. Dia bisa melokalisasi di mana sumber nyerinya. Itu skornya 5. Kalau kita beri rangsang, dia tidak menghilangkan sumber nyerinya. Nggak ada tangan yang berusaha menghilangkan sumber nyerinya. Hanya dia berusaha menarik tangan yang kita beri rangsang nyeri tadi. Dia berusaha menjauhkan tangan tadi. Itu namanya menghindar. Ya, menghindar. Diberi skor 4. Oke. Kalau kita beri rangsang nyeri pun tidak ada rangsang menghindar, tapi menimbulkan fleksi abnormal. Fleksi abnormal itu seperti ini. Kalau tangannya kita beri rangsang nyeri, tangannya akan gini ke dadanya. Ya, ini fleksi abnormal. Jadi kan tangannya lurus di kanan kirinya. Pada saat kita rangsang nyerinya, tangannya akan ditariknya ke dadanya. Itu namanya fleksi abnormal dan diberi skor 3. Kalau dia hanya ekstensi abnormal itu apa? Dia hanya meluruskan. Tangannya kan tadi agak bengkok. Kita beri rangsang nyeri, dia cuma meluruskan tangan yang kita rangsang nyeri tadi. Menjadi lurus, tegang gitu. Itu namanya ekstensi abnormal. Dia tidak menarik tangannya, tidak menghindar dari sumber nyeri. Disebut dengan ekstensi abnormal dan skornya 2. Kalau kita beri rangsang nyeri, nggak ada reaksi apapun, diberi skor 1. Jadi skor tertinggi 6 untuk motorik dan skor terendah adalah 1. Komponen ketiga yang dinilai adalah respon verbal, bicaranya. Kalau kita ajak bicara, orientasinya baik, diberi skor 5. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi Dok, dijawabnya. Apa kabar? Baik. Nama Bapak siapa? Dijawabnya dengan baik, itu skornya 5. Kalau kita tanya selamat pagi Pak, jawabnya apa ya, di mana ya, di mana saya ini, siapa, kenapa di sini, jawabnya nggak nyambung dengan pertanyaannya, itu skornya 4. Kalau kita tanya selamat pagi Pak, jawabannya hanya aduh sakit ya, pulang, jadi hanya kata-kata yang nggak nyambung dengan pertanyaan tadi, itu skornya 3. Kalau kita sapa selamat pagi Pak, jawabannya hanya mengerang atau merintih, itu skornya 2. Kalau disapa selamat pagi Pak, responnya tidak ada sama sekali, skornya 1. Ya, jadi skor tertinggi adalah 5. Kalau tidak ada respon sama sekali 1. Glasgow Coma Scale ini menjumlahkan skor dari ketiga komponen yang dinilai tadi. Kita lihat tadi untuk respon buka mata, skor tertinggi 4. Untuk respon motorik, skor tertinggi 6. Respon verbal, skor tinggi 5. Kalau semuanya mempunyai skor yang tertinggi, kita kumpulkan 4 tambah 6 tambah 5, 15. Itulah nilai tertinggi dari Glasgow Coma Scale. Tapi kalau responnya kita lihat pada buka mata tadi, tidak buka mata walaupun sudah diberi rangsang nyeri, tidak ada respon motorik walaupun sudah diberi rangsang nyeri, itu skornya 1 semua. Diberi rangsang nyeri pun tidak ada respon verbal,
maka dijumlahkan skor terendah adalah 1 tambah 1 tambah 1, 3. Itu sebabnya skor terendah dari Glasgow Coma Scale 3. Dia tidak mengenal skor 0, 1, dan 2. Nilai 15 adalah nilai tertinggi. Itu sama dengan sadar dan kompos mentis. Nilai terendah 3. Kalau kita mau setarakan Glasgow Coma Scale dengan derajat kesadaran yang tadi, maka nilai 3 sampai 5 itu sesuai dengan koma. Nilai 6, 7 sesuai dengan sopor koma. Nilai 8, 9 itu adalah sopor. 10 sampai 12 itu nilainya somnolen, ya. Dan 14, 15 itu nilainya apatis. 10 sampai 13 itu somnolen, 13, 14 apatis, 10 sampai 12 itu somnolen. Saya ulangi, 3 sampai 5 itu koma, 6, 7 sopor koma, 8, 9 sopor, 10 sampai 12 itu adalah somnolen, 13, 14 itu adalah apatis. Penurunan kesadaran selalu disertai penurunan daya ingat dan daya orientasi. Jadi orang yang kesadarannya menurun pasti daya ingatnya menurun dan orientasinya menurun. Tetapi kalau ada pemulihan, kesadarannya membaik, belum tentu daya ingatnya dan orientasinya akan membaik pada saat yang sama. Seringkali pemulihannya menjadi lebih lambat. Itu sebabnya kalau kita lihat orang yang sakit atau kecelakaan menjadi tidak sadar pada saat pulih kesadarannya, sering masih ada gangguan pada daya ingatnya, lupa dia apa yang terjadi, ada amnesianya, ya. Dia kebingungan, ini di mana, kok bisa di sini, ya. Orientasinya belakangan pulihnya. Untuk anak itu tadi kan 3 sampai 15 itu adalah skor untuk orang dewasa. Karena untuk anak-anak kan nggak mungkin kita suruh, masa bayi, ayo buka matanya adik bayi gitu, kan nggak mungkin. Umur 2 tahun suruh, atau apalagi kalau umurnya setahun, buka mata, nggak paham pun dia, bicara pun belum bisa. Jadi dia punya penyesuaian tersendiri. Untuk anak yang usianya 2 sampai 5 tahun, skor 5 diberikan kalau dia bicara dengan kata-kata yang pas. Ya, jadi cocok, ditanya jawabnya bagus. Skor 4 diberikan kalau jawabannya nggak nyambung. Ya, dia hanya menggunakan kata-kata yang nggak nyambung. Jadi skor 5 dan 4 ini sebetulnya sama dengan yang dewasa. Yang berbeda pada saat skor 3. Kalau tadi 3, orang dewasa itu kan diberi skor motoriknya kalau ya kan, untuk respon verbalnya. Pada anak-anak dia tidak mengerak, tapi menjerit-jerit, nangis terus-menerus, atau malah disertai berteriak-teriak. Skor di 2 kalau dia hanya merintih, hanya bisa merintih, itu skor respon verbalnya 2. Sedangkan nggak ada respon 1. Jadi ini yang dilakukan adaptasi ini hanya untuk respon verbal. Untuk buka mata dan respon motorik itu tetap sama dengan yang dewasa. Kalau anak umur 0 sampai 23 bulan disebut dia skornya diberi skor 5 kalau dia tersenyum. Kalau ketemu kita senyum, ya sesuai. Kalau dia hanya menangis dan gelisah, itu skornya 4. Kalau nangisnya udah nggak sesuai lagi, nangisnya berlebihan dan terus menerus, bahkan kadang-kadang sedang menjerit-jerit, itu skornya 3. Kalau dia hanya merintih atau agitasi, gelisah, ya bergerak sana bergerak sini gelisah, itu skornya 2. Tidak ada respon, skornya 1. Jadi ini adalah hanya penyesuaian penilaian respon verbal pada Glasgow Coma Scale untuk anak yang usianya di bawah 5 tahun. Ya, dibagi atas 2 kelompok, 2 sampai 5 tahun dan di bawah 2 tahun. Itu tadi kita sudah bicara tentang kuantitas kesadaran atau derajat kesadaran atau sensorium. Kita bicara tentang kualitas kesadaran. Kualitas kesadaran ini sangat tergantung pada pengolahan dan pengintegrasian persepsi. Ini yang kita sebut dengan fungsi luhur atau fungsi kortikal, fungsi fasis, fungsi praksis, dan fungsi gnosis. Ini semua sudah kita bicarakan di kuliah sebelumnya, ya kan? Pada kuliah fungsi luhur. Ini adalah bagian otak yang berperan pada fungsi luhur, pada kualitas kesadaran. Hampir di semua jadi bagian dari otak berperan penting, ya. Penurunan yang perlu jadi perhatian kita adalah penurunan kuantitas kesadaran selalu disertai penurunan kualitas kesadaran.
Jadi kalau kesadaran dasarnya menurun, pasti kualitasnya juga ikut terganggu. Orang yang tidak sadar karena kecelakaan yang kesadaran menurun sudah pasti kualitasnya terganggu. Tetapi penurunan kualitas kesadaran tidak selalu disertai penurunan kuantitas kesadaran. Contohnya yang orang dengan gangguan jiwa yang di tengah jalan tadi, ya itu secara kuantitas kesadarannya baik, yang terganggu adalah kualitas kesadaran. Pemulihan kualitas kesadaran belum normal, tapi kuantitas kesadaran bisa pulih. Jadi kalau orang yang tidak sadar, kuantitasnya lebih dulu pulih, ya, lebih dulu membaik, baru diikuti kualitas kesadarannya. Bagaimana kita mau menilai kualitas kesadaran seseorang yang sebelumnya tidak sadar? Bisa kita gunakan tes GOT, ya, Galveston Orientation and Amnesia Test. Jadi tes ini bisa kita gunakan untuk menilai kualitas kesadaran orang yang kita curigai terganggu kesadarannya. Pada GOT test tidak ada jawaban atau diam saja atau jawabannya salah, nggak diberi skor, ya. Diberi skor tetap diberi skor, ya. Jadi yang dinilai itu jawaban yang salah, ya. Yang dinilai itu jawaban yang salah. Jadi kalau ditanya siapa nama Anda, ya, ditanya pada Mbak Nisa, siapa nama Anda, dijawabnya Aldi, kan salah gitu kan. Mbak Nisa jawabnya Aldi, nama saya Aldi, kan salah, skornya 2. Tapi kalau Mbak Nisa dia jawab Nia, nah jawabnya betul, dan skornya 0. Jadi kalau jawabnya betul, skornya 0. Ditanya sama Mbak Disti, tinggal di mana, di bulan, kata Mbak Disti, kan skornya 4. Tapi kalau jawabannya benar, skornya 0. Ditanya lagi nama kota, nama desa. Jadi kalau jawabannya salah, dapat skor. Terbalik kalau ujian, kalau jawabannya salah nggak dapat skor, kalau jawaban benar baru dapat nilai. Ini enggak, kalau salah baru dapat nilai. Ditanya sama Mbak Nur Satya, di mana Anda berada saat ini, di Singapura, kata Mbak dia, kan dapatlah skor 5. Dia salah jawabnya, ya. Di mana Anda berada saat ini, tanggal berapa Anda mulai di sini, bagaimana Anda sampai di sini. Ini pertanyaan yang ditanyakan. Peristiwa apa yang Anda ingat sebelum kejadian yang membawa Anda ke sini, ya? Apakah bisa sebutkan tanggal, waktu, orang-orang sama Anda? Ini pertanyaannya cukup banyak, terus ditanyakan, dapatkah Anda ceritakan yang Anda ingat tentang peristiwa yang Anda alami, tanggal, waktu, orang-orang yang Anda bersama, apa yang Anda ingat terakhir sebelum terjadinya peristiwa. Kalau sekarang kira-kira jam berapa, ya. Kalau jamnya tepat, jadi kalau sekarang jam berapa, jam 8, betul, 0 nilainya. Tapi kalau dia bilang jam berapa, ini 8, jam 9 katanya, lagi 1 jam, ya kan, berapa skornya? 2, karena tiap lagi setengah jam dari yang sebenarnya diberi skor 1. Jadi kalau 1 jam salahnya, skornya 2. Sekarang jam berapa? Dijawabnya jam 12. Lebih dari 4 jam bedanya. Harusnya kan nilainya 8, karena tiap setengah jam dapat skor 1. Tetapi nilai maksimal adalah 5. Jadi mau berapapun nilainya, paling tinggi diberi 5. Hari juga seperti itu. Ini hari apa? Kalau dijawab Rabu, skornya 0. Dijawab Kamis, skornya 1. Dijawab Jumat, skornya 2. Dijawab Senin, skornya 2. Dijawab Minggu, skornya 4. Ya, salah satu hari, skornya 1. Tanggal juga sama. Bulan juga sama. Cuman untuk bulan, salah satu bulan, dia skornya 5. Ini bulan apa? Desember atau Oktober, skornya 5. Maksimalnya 15. Kalau ditanya ini bulan apa? Bulan Agustus. Salah 3 bulan, skornya 15. Ini bulan apa? Bulan Mei. Salahnya 6 bulan. Skor maksimal skornya tetap diberikan skor maksimal 15, bukan 6 kali 5, 30, ya. Tetap skor tertingginya yang bisa diberikan adalah 15. Untuk tahun juga hal yang sama. Tapi kalau dia salah 1 tahun dari yang sebenarnya, itu skornya 10. Nilai maksimal 30. Ini tahun berapa? 2022, 0 skornya. Tahun berapa? 2020. Skornya 20. Tahun berapa? Ini tahun 1945. Skornya 30, karena nilai maksimum 30. Oke? Dijumlahkanlah semua skor ini. Skor GOT menghitungnya adalah 100 dikurang nilai yang salah tadi. Yang 1 sampai 10 ini kan kita jumlahkan nilainya berapa skornya. Oke? Disebut skor GOT
kita 100 dikurang berapa? Kalau misalnya tadi dapat ini 50, maka skor code-nya adalah 100 kurang 50 sama dengan 50. Kalau skornya ini 30, skor code-nya 100 kurang 30, 70. Kalau di atas 75, skor code sesudah 100 dikurangkan jumlah kesalahan tadi, itu normal. Kalau 66 sampai 75 nilainya itu adalah borderline, perbatasan. Tapi kalau 65 atau kurang dari 65, itu artinya nilai yang tidak normal. Ya, nilai tidak normal artinya terjadi gangguan kualitas kesadaran. Kualitas kesadarannya terganggu. Masa amnesia, jadi kalau ada orang yang kecelakaan, berapa lama kira-kira kita mau menghitungkannya, itu kita bisa perhitungkan secara kasar. Masa amnesia adalah lama berlangsungnya skor code 75 atau kurang. Jadi orang amnesia itu berapa lama kita sebut di amnesia? Selama skornya masih di bawah 75, itu masih disebut dengan masa amnesia. Jadi misalnya orang kecelakaan lalu lintas sempat tidak sadar, kemudian sadar, tapi dia banyak lupa, ya, selama skor code-nya belum mencapai 75, itu disebut orang tersebut masih berada pada masa amnesia. Ya. Apa syarat kita bisa melakukan tes GOT ini? Tes GOT, semua tes kualitas kesadaran baru kita bisa lakukan kalau kesadaran dasarnya normal. Jadi sama seperti tes MMSE, maupun INA yang kita lakukan pada demensia, syarat nomor 1 untuk menilai kesadaran adalah kuantitas kesadarannya harus normal. Jadi tes GOT ini baru kita lakukan kalau orangnya kompos mentis atau kalau GCS-nya 15. Kalau di bawah itu kita lakukan hasilnya tidak valid. Orang dengan GCS 13 kita nilai GOT-nya hasilnya tidak valid. Orang dengan keadaan somnolen atau apatis kita nilai tidak boleh diperiksa karena hasilnya tidak akan valid. Selanjutnya kita akan melihat sekilas tentang penyebab koma agar teman-teman punya gambaran orang koma itu apa sih yang salah, ya. Saya tidak akan bertanya detail tentang ini nanti, tapi ingin memberikan gambaran. Apa yang bisa buat orang koma? Lesi itu kerusakan pada medula oblongata. Kalau rusak di sini itu orang koma. Rusak di ponsnya orang bisa koma. Rusak di mesencephalonnya orang juga bisa koma. Artinya apa? Kerusakan pada batang otak, karena ini tiga-tiganya adalah bagian dari batang otak. Kalau batang otak rusak, dia bisa koma. Kemudian kerusakan pada diencephalon yang ini, itu bisa menimbulkan koma. Dan kerusakan di hemisfer cerebri, itu bisa bikin orang koma. Jadi kalau orang koma, kita tahu kira-kira di mana kerusakannya. Bagaimana kita membedakannya? Kita lihat, koma itu ada bisa dibagi atas 3 kelompok. Koma infratentorial, koma bihemisferik diffus, koma supratentorial. Apa yang dimaksud dengan infratentorial dan supratentorial? Ini. Otak manusia, antara otak kecil ini, si cerebellum ini, dengan otak besar ada satu pembatas yang disebut dengan tentorium. Nama lengkapnya tentorium cerebelli. Jadi antara otak kecil dengan otak besar ada pembatas yang namanya tentorium. Ya. Artinya kalau koma penyebabnya supratentorial, supra di mana? Di atas kan? Kerusakannya terletak di atas tentorium ini, artinya di otak besar kerusakannya. Karena yang di atas garis tentorium ini adalah otak besar. Kalau komanya penyebabnya infratentorial, semua struktur otak yang letaknya di bawah garis tentorium ini, apa yang ada di situ? Batang otak. Ya, jadi koma infratentorial itu kerusakannya terjadi pada bagian otak yang ada di bawah tentorium. Sedangkan koma supratentorial yang terjadi pada kerusakan pada otak yang ke atas tentorium. Kita lihat dulu klasifikasinya, ada infratentorial, bihemispheric diffuse, dan supratentorial. Kita lihat tanda-tandanya. Koma infratentorial terjadinya tiba-tiba, tanda-tanda gangguan vokal batang otak. Ini artinya terjadi gangguan apa yang ada di batang otak. Di batang otak yang ada adalah saraf kranial, ya, inti saraf kranial. Jadi koma infratentorial namanya tadi infratentorium, di bawah tentorium. Apa yang ada di situ? Ya batang otak. Artinya kerusakan pada batang otak akan menimbulkan koma infratentorial. Ya, ini hanya menunjukkan kepada kalian gejala-gejalanya. Ya, saya hanya ingin menunjukkan.
Apa yang bikin kerusakan pada batang otak? Yang pertama stroke, sumbatan. Nomor 2 pendarahan, pecah pembuluh darahnya di batang otak. Ya. Nomor 3 ada tumor di batang otak. Nomor 4 penyakit demilinisasi. Penyakit demilinisasi ini artinya tak kelupas semua saraf. Kita sudah pernah sampaikan sebenarnya serabut saraf itu seperti kabel listrik ini ya kan? Kan seperti kabel listrik, ada pembungkusnya yang disebut dengan mielin. Penyakit demilinisasi itu artinya apa? Pembungkusnya ini terkelupas semua. Jadi kalau kabel listrik di rumah kita terkupas semua pembungkusnya ini, tinggal nampak tembaganya, anggaplah itu penyakit demilinisasi pada misalnya pada kabel charger HP kita. Biar ingat. Ya, jadi kalau kabel HP kita rusak, terkelupas pembungkusnya, nampak kabel-kabelnya, itu kalau pada saraf disebut dengan penyakit demilinisasi. Ya, jadi terjadi pengelupasan pada saraf-saraf di batang otak. Kemudian lesi struktural di fossa crani posterior, misalnya apa di situ bisa ada tumor, ada bekuan darah, kompresi pada batang otak, dan yang juga bisa bikin koma infratoris apa? Obat atau racun. Obat-obatan atau racun bisa bikin koma. Yang kedua adalah koma bihemisferik diffus. Koma bihemisferik diffus ini akibat gangguan metabolisme sel saraf yang namanya diffus. Bihemisferik. Bihemisferik artinya melibatkan kedua belah otak, kedua belah hemisfer otak, dan tersebar luas. Ya, terjadi gangguan metabolisme sel saraf di otak bilateral, artinya kanan kirinya terganggu, ekstensif dan difus. Apa yang bisa mengganggunya? Gangguan pada kadar glukosa. Orang yang tidak makan berlama-lama, kadar glukosanya turun, seperti yang sedang heboh di Jakarta yang ketemu keluarga 4 orang meninggal di rumahnya yang diduga nggak makan berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai mati. Ya itu tadi, kalau kita nggak makan, ya tuh mula-mula lemas lah. Kalau kita lagi puasa kan gitu, udah sore itu kan lemas, makin lama makin lemas. Kalau turun sekali kadar gula darah, bisa tidak sadar orangnya. Contoh yang sederhana apa? Yang sering terjadi adalah orang-orang dengan diabetes, penyakit kencing manis. Minum obat terus tapi nggak makan dengan alasan nggak nafsu. Itu bisa koma orangnya. Kenapa? Karena kadar gula darahnya terlalu rendah akibat minum obat, sementara dia tidak makan sama sekali atau makannya sedikit sekali. Yang kedua, kadar oksigen. Kadar oksigen ini contohnya apa? Orang yang tenggelam, kan nggak dapat oksigen, bisa nggak sadar. Nggak sadarnya karena koma bihemisferik diffus. Atau orang yang dicekek lehernya atau dibekap mulutnya pakai bantal, kan nggak bisa masuk oksigen ke paru-parunya. Akibatnya kadar oksigen dalam darahnya turun, termasuk kadar oksigen di otaknya turun, akan menyebabkan koma. Yang ketiga, apa yang terjadi? Gangguan transportasi oksigen. Apa yang bisa contohnya? Orang yang keracunan CO. Pernah dengar kan di TV mati di dalam mobil keracunan gas karbon monoksida. Ya kan? Karena gas CO karbon monoksida itu dia lebih cepat lebih kuat berikatan dengan hemoglobin di darah dibanding oksigen. Akibatnya hemoglobin yang ada di dalam darah orang itu berikatannya dengan CO, bukan dengan oksigen. Habis semua hemoglobin diikat oleh CO tadi, oksigennya nggak bisa dibawa, nggak ada lagi hemoglobin yang bisa membawa oksigen. Akibatnya orang ini kekurangan oksigen. Akibat gula darah yang terlalu rendah atau kadar oksigen yang terlalu rendah, akan timbul kerusakan sel saraf di otak, sehingga terjadilah koma. Ya. Kalau disebut dengan ensefalopati metabolik primer kalau kerusakannya di otak. Disebut sekunder kalau kerusakannya di luar otak. Apa yang di luar otak tadi? Misalnya, ya kalau gula darah di otaknya turun sekali, ya memang. Tapi kalau orang yang dicekik lehernya nggak bisa bernafas, itu sekunder. Kerusakannya pada organ yang di luar otak. Oke? Ini koma bihemisferik diffus. Penyebabnya kurang oksigen, kurang glukosa, penyakit organik non-susunan saraf pusat. Apa contohnya? Yang paling sering ini adalah penyakit orang dengan gagal ginjal kronik yang cuci darah itu. Ya, ginjal adalah tukang sampah di tubuh kita. Dia tiap hari kerjanya membuang sampah melalui urin. Kalau tukang sampahnya rusak, di dalam tubuh akan menumpuk sampah yang namanya ureum dan kreatinin. Ya, itulah yang dicegah dengan melakukan cuci darah.
Kalau tidak cuci darah, ureum dan kreatinin itu akan menumpuk di dalam darah sampai ke otak. Dia akan menyebabkan kerusakan pada sel saraf di otak dan akan menyebabkan orang yang menderitanya tidak sadar. Itu sebabnya kenapa orang dengan gangguan ginjal berat yang tidak lagi bisa diatasi dengan cuci darah, dia bisa koma karena ada racun di dalam tubuhnya yang tidak terbuang sampai ke otaknya. Kemudian intoksikasi oksigen dari luar, misalnya tadi keracunan gas CO, atau intoksikasi gangguan keseimbangan air dan elektrolit. Orang yang dehidrasi berat juga bisa hilang kesadarannya. Orang yang diare, muntah mencret tapi tidak diatasi, terjadi gangguan elektrolit yang sangat berat, bisa juga hilang kesadarannya, ya, atau menurun kesadarannya. Atau trauma kapitis. Trauma kapitis ini benturan pada kepala. Yang ketiga adalah koma supratentorial. Jadi koma supratentorial ini penyebabnya di atas garis tentorial tadi. Dia sama saja dengan yang infratentorial, yang membedakannya hanya lokasi kerusakannya di atas tentorial atau di bawah tentorial. Apa yang bisa menimbulkan kerusakan? Perdarahan di otak, infiltrasi dari sel-sel tumor atau metastasis tumor ke otak. Itu ada dia tumor paru menjalar ke otaknya, merusak sel-sel saraf di otak. Pasiennya bisa koma. Ya, atau secara biokimiawi infeksi selaput otak atau infeksi otaknya sendiri, itu bisa bikin orang tidak sadar. Meningitis, encephalitis, pasiennya bisa tidak sadar karena terjadi kerusakan biokimiawi di otak. Penyebabnya ini koma supratentorial. Berikutnya kita lihat beberapa kondisi kesadaran menurun yang spesifik. Vegetative state. Ini perlu juga dipahami teman-teman. Nanti kalau sudah, apalagi kalau nanti berprofesi sebagai psikolog, jangan salah memberikan pendapat, ya. Vegetative state atau kondisi vegetatif ini seperti sayuran, seperti tumbuhan. Penderitanya koma biasanya akibat hipoksia, kurang oksigen atau kerusakan struktural otak kembali. Dia bangun tapi tidak sadar, ya. Kapan disebut vegetative state? Kalau setelah 1 bulan dari dia koma tadi, dia buka mata, ada siklus bangun tidur, tapi cuma itu respon yang dia miliki. Ya, kalau kondisi ini sudah berjalan 1 bulan, baru boleh kita sebut dengan vegetative state. Ya, jadi kondisi buka mata spontan, ada siklus bangun dan tidurnya, tapi tidak ada respon bicara, tidak ada respon pengertian, nggak ada respon motorik yang normal, ya, karena nggak ada respon, jadi orangnya nggak bisa bicara, nggak paham kalau diajak bicara, nggak ada respon, disuruh nggak bisa bergerak sama sekali. Itu disebut dengan vegetative state kalau sudah kondisi ini 1 bulan. Jadi mirip seperti tumbuhan, dia bisa buka mata, tutup mata sendiri, bangun, tidur sendiri, tapi hanya itu respon yang ada. Ya. Kalau dia berlama-lama, kalau dia berlangsung 1 bulan disebut dengan vegetative state. Kalau lama-lama kita sebut dengan persistent vegetative state. Kapan kita sebut persistent? Kalau penyebabnya bukan trauma, misalnya tadi karena keracunan, tenggelam, dicekik, tergantung. Setelah 3 bulan kondisi vegetative state ini bertahan terus, tidak ada perbaikan, kita sudah boleh menyebutkannya sebagai persistent vegetative state. Tapi untuk orang yang komanya akibat kecelakaan, benturan di kepalanya membuat tidak sadar, itu disebut persisten setelah 12 bulan, baru boleh kita sebut persistent vegetative state. Kondisi ini bisa bertahan bertahun-tahun dan sangat jarang terjadi perbaikan. Jadi dia akan hidup dalam kondisi vegetative state ini, sering nanti suatu saat akan meninggal karena infeksi. Kenapa infeksi? Karena dia hanya tergeletak di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, hanya terbaring di tempat tidur. Respon yang menunjukkan dia bangun hanya buka mata, tutup mata, ya, bergerak bola matanya, dan ada siklus bangun tidurnya. Berbeda dengan vegetative state, ada yang disebut dengan lock-in syndrome. Lock-in syndrome ini kerusakannya pada batang otak, lesinya pada pons, ya. Ini akibat infark atau penyumbatan tadi, pendarahan, tumor dan radang otak. Gejalanya akinetik, pasiennya nggak bisa bergerak sama sekali, ya, tidak dapat bicara,
tapi kesadarannya tetap ada, lumpuh keempat anggota gerak, bisa buka mata dan menggerakkan bola mata. Kalau bedanya dengan yang vegetatif state tadi, dia cuma bisa buka dan tutup mata, ini bisa menggerakkan bola mata. Jadi kalau kita ada di sampingnya, dia bola matanya melihat kita, tapi kepalanya nggak bergerak, hanya bola matanya yang melirik. Dan kadang-kadang kalau melihat orang yang dikenalnya dengan dekat, orang yang disayanginya, bisa muncul komunikasi hanya lewat pandangan mata tadi. Ya, bedanya dengan vegetative state, ini ada respon matanya. Pada vegetatif state cuma bisa buka tutup mata dan bangun tidur, ini matanya bisa bergerak. Jadi kalau misalnya ada pasien yang tergeletak, baru koma, kemudian bangun, dia cuma bisa buka mata, tutup mata. Tetapi kalau ada suami atau istrinya berjalan di samping dia, bola matanya bergerak mengikuti pergerakan suami atau anaknya tadi. Ya, itu disebut dengan lock-in. Kenapa? Seperti orang di penjara. Orang di penjara kan cuma matanya yang bisa keluar dari balik sel penjaranya tadi. Badannya kan terkunci di balik sel penjara. Ya, jadi orangnya lumpuh sama sekali, tidak bisa bicara, makan juga harus pakai selang, makan, ya, tidak bisa bergerak, tapi bisa menggerakkan bola matanya, dan dari bola matanya kita bisa lihat dia mengenali orang lain. Yang terakhir adalah brain dead. Kemajuan ilmu pengetahuan membuat kesulitan menentukan kapan seorang mati. Betul kan? Kalau dulu berhenti napas, henti jantung, matilah orang. Sekarang ada orang sakit, henti jantung, dipompa-pompa jantungnya. Kalau di rumah sakit dikejut pakai disesok lagi, dikejutkan jantungnya, dikasih nafas buatan pakai mulut-mulut atau pakai alat. Habis itu bangun, bukan bangun, bertak lagi jantungnya, bernafas lagi dia, tapi nggak buka mata, nggak ada respon sama sekali. Ini orang hidup atau mati? Makin sulit menentukan kapan orang hidup atau mati. Oleh sebab itu, sekarang yang disebut dengan mati itu adalah brain dead. Bahkan ada yang lebih spesifik lagi adalah brainstem dead. Kita lihat, orang dengan brain dead ini secara hukum sah dinyatakan sudah meninggal. Kalau di luar negeri atau di sini pun sudah boleh diambil organ tubuhnya untuk donor. Kalau dia memang donor, misalnya orang ini sudah dinyatakan mati otaknya, jadi kornea matanya sudah boleh diambil, jantungnya boleh diambil untuk donor, paru-parunya bisa diambil untuk donor, ginjalnya boleh didonorkan sama orang lain. Kapan dinyatakan, syarat dinyatakan brain dead apa? Harus dinyatakan oleh 2 orang dokter. Jadi biar teman-teman juga tahu bahwa yang boleh menyatakan seseorang itu mati otaknya atau brain dead adalah 1 orang dokter spesial, dinyatakan oleh 2 orang dokter, yang 1 dokter spesialis saraf, yang 1 dokter spesialis ICU. Ya, jadi nggak boleh cuma 1 orang dokter bilang brain dead udah sah, nggak. Secara hukum tidak sah kalau hanya 1 orang menyatakan ini bapak ini sudah brain dead. Mesti dilakukan oleh 2 orang dokter, dan harus dilakukan pemeriksaan 2 kali dalam 24 jam. Artinya seorang dokter periksa hari ini jam 8 pagi hari ini, dia nggak bisa langsung bilang ini brain dead. Dia harus ulangi 24 jam lagi, besok pagi periksa lagi. Dan dokter yang 2 tadi nggak boleh sama-sama meriksanya. Nanti bersubahat, janjian pula, ya udahlah brain dead aja lah kita buat ini. Nggak. Dokter tadi mesti periksa masing-masing. Jadi dokter sarafnya periksa sendiri, dokter spesialis ICU-nya periksa sendiri, tulis, dicatat di statusnya, 24 jam lagi nilai. Kalau dua-duanya sepakat ini sudah brain dead setelah 24 jam, maka secara hukum sah. Dan alat bantu, misalnya respirator atau ventilator tadi, boleh dicabut. Obat-obat boleh dihentikan. Ya. Sekarang yang sering ini kan nanti udah berbulan-bulan pakai mesin di ICU. Nggak jelas orang ini masih hidup atau mati. Untuk detakkan jantungnya dikasih obat terus, untuk bernafasnya pakai alat mesin. Ya, jadi keluarga kalau secara hukum boleh diperiksa oleh 2 orang dokter yang saya katakan tadi. Dua-duanya sepakat setelah melakukan 2 kali pemeriksaan yang terpisah. Setelah dinyatakan brain dead, boleh dihentikan alat bantu nafasnya, boleh dihentikan obat-obatannya. Ya.
Kapan dinyatakan branded? Nomor 1, kalau tidak ada respon sama sekali terhadap stimulus. Kemudian refleks batang otaknya tidak ada. Ya, pada 2 kali pemeriksaan tadi tidak ada. Penyebab koma harus diketahui. Jelas keracunan CO2, CO, kurang oksigen, tenggelam, ya, meningitis, kecelakaan, itu harus jelas. Yang harus disingkirkan adalah keracunan obat-obatan atau hipotermi atau ada obat yang memblokade neuromuskular dan shock. Jadi dokternya wajib memastikan tidak ada kondisi ini, tidak ada keracunan obat, tidak ada hipotermi, tidak ada obat zat yang memblokade neuromuskular, dan tidak ada shock pasiennya. Kalau punya alat EEG itu seperti alat EKG untuk meriksa denyut jantung, tapi yang diukur adalah gelombang otak. Pernah lihat hasil EKG kan? Ada grafiknya. Gelombang otak juga kalau diperiksa dengan EEG, tapi alat EEG itu ditempel di kepala ini, bukan di dada, di kepalanya, dan lebih banyak kabelnya. Kalau dia rata aja, kayak orang denyut jantung, kalau di TV, kalau orang di ICU mau mati kan, denyut jantung di monitornya itu tiba-tiba datar gitu kan. Kalau dia datar, itu 6 jam sudah boleh dinyatakan mati otak. Kalau nggak pakai alat EEG, ditunggu 12 jam. Kalau pada kerusakan otak akibat anoksia, kerusakan oksigen, ditunggu 24 jam kalau tanpa EEG. Ya. Jadi ini. Yang lebih ekstrim lagi adalah ini sekarang, brainstem death, dilakukan tes henti nafas, dia tidak bernafas lagi, sah dinyatakan mati. Ya. Jadi ini adalah beberapa penurunan kesadarannya. Saya kira ini yang terakhir, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, jadi kita bicara tentang dari sadar sampai mati batang otak. Nanti PowerPoint-nya ini saya kirim ke Mbak Nia ya. Nanti hari Jumat bisa ya Mbak Nia? Bisa dok, jam 8 ya. Baik, kalau belum ada yang mau nanya hari ini, hari Jumat boleh ditanyakan tentang ini juga. Minta tolong Mbak Nia screenshot ya. Ya baik dok, teman-teman on cam ya. Dulu baru nanti dengan judulnya, baru nanti dengan dua ya Mbak Nia. Ya baik dok. Ini dulu yang ada judulnya. Oke. Ini ada judulnya 1, 2, 3. Sudah? Saya stop share ya, biar kita semua muncul. Yuk teman-teman. Oke, udah semua ya. 1, 2, 3. Oke, sudah dok. Terima kasih Mbak Nia ya, terima kasih semuanya. Saya mohon izin harus segera pamit. Ya, insya Allah kita